Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 66 ayat 1 dan 2 terkait sumpah dan janji ketika diangkat menjadi PNS, di sana dinyatakan bahwa PNS akan senantiasa dan taat, setia dan taat sepenuhnya dengan Pancasila, Undang-Undang 45, negara dan pemerintah. Dengan sumpah tersebut, seorang PNS sudah terikat secara moral oleh sumpah dan janjinya untuk loyal, setia, dan taat kepada pilar dasar negara Indonesia. Seorang PNS tidak boleh memiliki pemikiran, pandangan, dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45. Bagi seorang PNS, Pancasila, Undang-Undang 45, dan NKRI adalah sesuatu hal yang final dan harga mati. Dia siap mengorbankan jiwanya, raganya untuk mempertahankan keutuhan negara Indonesia. Pada tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober, untuk pertama kalinya bangsa kita, para pemudanya memproklamirkan Persatuan Indonesia dengan Sumpah Pemuda yang aslinya berbunyi, 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan isi Sumpah Pemuda ini, ada 3 aspek yang mesti kita perhatikan dalam hal persatuan Indonesia, yaitu satu nusa, yaitu aspek wilayah. Nusa berarti pulau, jadi wilayah yang dilambangkan untuk disatukan adalah wilayah pulau-pulau. Satu bangsa, yaitu satu nama baru dari suku bangsa yang berada di wilayah yang tadinya bernama Hindia Belanda, yang tadinya dijajah oleh Belanda, memproklamirkan satu nama baru sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah awal dari rasa nasionalisme sebagai rasa kesatuan bangsa yang berada dari wilayah Sabang sampai Merauke, yang kalau merdeka akan menjadi bangsa baru yang bernama bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, satu bahasa. Agar wilayah dan bangsa ini berdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, dan dapat berkomunikasi dengan baik, disediakanlah satu sarana komunikasi itu berupa bahasa, yaitu bahasa Indonesia, yang ditarik dari bahasa Melayu dengan pembaharuan yang bernuasakan pergerakan ke arah Indonesia yang merdeka. Untuk pertama kalinya para pejuang kemerdekaan kita memproklamirkan bahasa yang akan dipakai negara Indonesia pada saat itu, yaitu bahasa Indonesia. Kita bisa bayangkan bahwa wilayah, bangsa, dan bahasa Indonesia masih hanya sekedar ide pada tahun itu. Aspek persatuan juga diperkuat dengan kalimat Bhinneka Tunggal Ika yang dicantumkan di lambang negara kita, yang berarti walaupun beragam dalam segi bahasa, suku, adat, tetapi tetap satu juga, yaitu bangsa Indonesia. Atau lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, tak ada kebenaran yang mendua. Indonesia sendiri merupakan satu negara yang multi etnik. Banyak sekali etnis yang ada di Indonesia. Yang paling problematis sejak pertama kali didirikan. Pentingnya peran PNS di sini sebagai salah satu pemersatu bangsa secara implisit disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait asas prinsip nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, di mana pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas-asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN ada 13. Salah satunya diantaranya adalah asas persatuan dan kesatuan. Adapun sumber potensi dalam merusak persatuan dan kesatuan bangsa, yang pertama itu adalah adanya kelompok-kelompok tertentu di masyarakat kita yang tidak menyetujui akan ideologi negara Pancasila. Yang kedua, adanya kemajuan teknologi
teknologi informasi yang membuat negara kita tuh tanpa batas, borderless. Negara kita tidak bisa dibatasi dan dikontrol dengan sekat-sekat teritori dengan adanya ICT ini. Karena dengan teknologi, semua pengaruh dari luar atau asing itu bisa masuk ke dalam ruang-ruang privat kita tanpa ada sensor yang dapat mencegahnya. Yang ketiga, yang dapat merusak persatuan dan kesatuan negara kita adalah konflik karena pemekaran wilayah, pemekaran daerah. Semula di Indonesia itu ada provinsi sekitar 27 provinsi. Lalu bertambah menjadi 34 provinsi di eranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang keempat, adanya konflik hasil pemilihan kepala daerah. Yang kelima, adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi formal negara dalam hal ini dan lembaga penegak hukum. Sehingga penting bagi kita ASN itu untuk bisa memahami, mengimplementasikan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.